masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya, kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang memiliki makna luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama yang berbeda dan digunakan dalam cara yang berbeda-beda. Pluralitas agama ini mengingatkan bahwa semua keyakinan itu sama, karena kebenaran setiap agama adalah relatif. Karena itu, setiap umat beragama tak boleh mengklaim bahwa keyakinan yang dianutnya paling benar dan lainnya salah. Selain itu, keberagaman agama dalam masyarakat ini menjadikan hidup lebih berwarna. Keberagaman ini juga bisa diimbangi dengan sikap toleransi. Tanpa sikap toleransi, keberagaman agama ini bisa mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara Indonesia berhak memeluk salah satu dari ke-6 agama tersebut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama Islam, kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Contoh-contoh pluralisme di Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh pluralisme di agama di Indonesia, yaitu yang pertama, orang-orang saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, ras, tradisi, dan agama. Kemudian, orang-orang saling menghargai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Lalu, orang-orang saling bergotong royong dan tolong-menolong ketika ada yang membutuhkan meskipun berbeda. Lalu, seseorang tak memaksakan kehendak pribadinya pada orang lain, dan orang-orang saling menerima pendapat dan pandangan orang lain yang berbeda. Kemudian, orang-orang saling menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam berkehidupan bersosial. Kemudian, sebuah perusahaan menerima karyawan yang memiliki latar belakang berbeda-beda, baik ras maupun agama. Lalu, masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu tetap bisa hidup berdampingan dan menerima orang dari luar Bali yang mungkin tidak beragama Hindu. Kemudian, 2 rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang berdiri berdampingan maupun berhadapan dan saling menghargai ketika waktu ibadah. Lalu, membantu dan menolong korban bencana alam atau semacamnya meski berbeda suku, ras, dan agama. Dampak positif pluralisme. Pluralisme bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan masyarakat yang tenang dan damai. Antara lain, 1. Memahami perbedaan. Yang kedua, masyarakat bisa lebih modern. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keempat, meningkatkan daya tarik turis. Tujuan pluralisme agama